Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Triputra Utomo, mahasiswa program MBA ITB Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya dan kami kelompok 4 mengambil studi kasus bisnis Dingo Coffee untuk menerapkan modul UDU ERP. Nah, kebetulan di sini saya berperan sebagai pengelola modul website. Modul website di UDU ERP ini memberikan platform terintegrasi dan intuitif untuk membangun, mengelola, dan mengoptimalkan situs web bisnis tanpa memerlukan keahlian teknis yang mendalam. Dengan fitur-fitur yang telah diberikan oleh UDU ERP ini, yaitu contohnya adalah drag and drop, di mana pengguna dapat membuat website profesional yang responsif dan langsung terhubung dengan modul bisnis lainnya, seperti e-commerce, CRM, dan marketing. Adapun fitur-fitur utama memiliki manfaatnya sendiri, yaitu yang pertama mudah digunakan tanpa coding dengan berbagai blok desain yang sudah dapat kita sesuaikan. Kita juga dapat memilih berbagai template modern atau membuat tema kita sendiri. Kemudian ini juga telah dioptimasi mesin pencari bawaan seperti meta tag, sitemap, dan URL untuk meningkatkan visibilitas online. Kita juga dapat mengelola produk, pesanan, dan pembayaran langsung dari website. Selain itu, modul ini juga terintegrasi penuh dengan modul UDU lainnya seperti CRM, blog, email marketing, events, dan lain-lain. Adapun manfaat untuk bisnis kita adalah dapat meningkatkan kehadiran digital perusahaan dengan website profesional. Kemudian juga dapat menyederhanakan alur kerja dengan koneksi langsung ke modul UDU lainnya. Mempercepat waktu pengembangan dan pengelolaan situs. Selain itu juga memberikan pengalaman pengguna UX yang optimal bagi pelanggan. Biasanya untuk modul website ini, target-target penggunanya adalah seperti perusahaan yang ingin membangun dan mengelola website secara internal. Juga bisnis yang membutuhkan integrasi erat antara situs web dan sistem ERP mereka. Selanjutnya saya akan memberikan contoh gambaran atau tutorial bagaimana kita dapat mengatur fitur-fitur yang ada pada modul website ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan sedikit mengenai bagaimana cara kita melakukan editing. Yang pertama kita klik edit, kemudian kita akan dihadapkan dengan beberapa pilihan seperti structure, kemudian ada juga feature, kemudian juga ada dynamic content, dan juga inner content, di mana kita bisa mengcustomize sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini salah satu contoh dari customize yang kita lakukan pada bagian home website kelompok 4 kami. Pada bagian customize ini kita dihadapkan dengan beberapa pilihan editing, yaitu pertama ada inline text, di mana ada beberapa pilihan seperti yang ada pada layar. Kemudian setelah semuanya sudah dilakukan editing, maka jangan lupa untuk klik save. Lalu berikut adalah beberapa fitur-fitur yang harus ada pada website kelompok kami. Yang pertama adalah home, shop, about us, services, pricing, news, events, forum, success stories, career, e-learning, privacy policy, store locator, contact us, dan live widgets. Beberapa fitur ini sangat membantu kami untuk saling mengintegrasikan modul-modul yang ada pada UDU ERP, di mana kami mencoba untuk men-setting dan mengedit beberapa part dari fitur-fitur tersebut. Nah, kami mencoba untuk memberikan atau menampilkan beberapa gambaran dari home yang sudah kami buat, di mana pada bagian home ini sudah kita hubungkan antara fitur-fitur satu dengan fitur-fitur lainnya. Pada bagian fitur About Us, kami coba memberikan penjelasan terkait bagaimana cara mengedit pada part ini. Yang pertama, kita bisa klik edit, kemudian kita bisa memilih beberapa customize yang kita inginkan dengan cara klik blocks, dan kita bisa memilih seperti headings dan text.
dan kita bisa mulai melakukan pengeditan secara manual sesuai dengan customize yang kita inginkan. Modul website pada Odoo ERP ini sangat memberikan kemudahan bagi para individu yang tidak memiliki kemampuan atau knowledge lebih tentang bagaimana cara coding, sehingga ini sangat memberikan keuntungan bagi kita. Berikut merupakan display dari fitur About Us yang telah kami lakukan editing. Selanjutnya, kami mencoba untuk memaparkan pada bagian part vision dan missions. Kita melakukan editing di mana tulisan vision dan mission tersebut kita lakukan animations. Pada kolom animations kita dihadapkan dengan beberapa pilihan, yaitu apakah kita memilih untuk setiap appearance atau berdasarkan dengan scroll. Kemudian kita juga bisa memilih dari efek yang ada sesuai dengan apa yang ada pada layar website tersebut. Setelah semuanya diedit, maka jangan lupa untuk klik save. Nah, berikut hasil dari animasi yang telah kita lakukan. Selanjutnya adalah the map of organizations. Kita bisa melakukan editing pada bagian edit sesuai dengan keinginan yang akan kita lakukan edit. Selanjutnya adalah fitur services, di mana saya telah melakukan integrasi dari fitur home dengan fitur services. Kita bisa klik pada bagian discover more, maka itu akan otomatis link ke bagian fitur services. Dan pada fitur services ini saya sudah melakukan editing dengan memilih customize seperti heading dan text. Dan berikut merupakan hasil dari editing pada website kami. Semua proses edit dapat disesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Kemudian beralih pada fitur pricing. Pada fitur pricing ini, kelompok kami lebih menjelaskan bagaimana cara varian semua coffee, non-coffee, snack, beverage kita tampilkan pada display menu. Kita juga telah melakukan integrasi antara pricing dengan fitur shop. Dengan cara tap here pada beverage, maka secara otomatis akan langsung berpindah ke fitur shop, di mana fitur shop ini akan kami jelaskan lebih lanjut pada fitur shop tersebut. Selanjutnya adalah fitur news, di mana pada fitur ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara membuat sebuah berita pada Blogspot. Yang pertama kita lakukan adalah dengan mengeklik positive new yang ada pada kanan atas, kemudian kita klik blog post dan kita coba tulis title yang kita inginkan. Setelah kita melakukan proses editing pada bagian blog post, maka jangan lupa untuk klik save agar news tersebut terunggah pada fitur news. Jangan lupa untuk klik kanan bagian unpublish sehingga akan berganti menjadi publish dan akan muncul pada bagian fitur news. Berikut merupakan salah satu tampilan pada berita yang sudah terunggah. Nah, selanjutnya adalah fitur events. Pada fitur events ini kita dapat melakukan proses editing dengan cara mengeklik pada bagian events di pojok kiri atas. Kemudian kita bisa pilih salah satu contohnya adalah event coffee sketch, di mana kita bisa melakukan proses editing pada bagian tiket sesuai dengan apa yang kita mau. Pada layar tersebut saya memberikan contoh standar, VIP, dan premium. Harga bisa kita sesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Selanjutnya kita bisa melakukan save apabila sudah semua clear. Dan kita bisa cek kembali pada bagian menu events. Pada bagian events
studi and sip marathon, saya mencoba melakukan setting seperti pada bahasa, kemudian template yang akan kita gunakan, kemudian kita juga bisa menambahkan tiket sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan berikut adalah merupakan gambaran dari setting tiket kita, yaitu ada standar, VIP, dan premium dengan harga yang berbeda-beda. Jangan lupa untuk klik save. Dan berikut merupakan contoh gambaran dari events. Pada fitur forum ini, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara dari awal membuat sebuah forum, kemudian bagaimana cara kita membuat sebuah postingan dan direspon. Yang pertama-tama adalah kita bisa mencoba untuk klik new, kemudian kita pilih forum, dan kita buat nama dari forum tersebut. Dan mode dari forum tersebut. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat mode forum tersebut sebagai mode discussion. Lalu klik save. Selanjutnya kita bisa klik start by creating a post untuk membuat sebuah postingan. Untuk judul yang telah saya buat, yaitu salah satu contohnya adalah what is your favorite seasonal drink, dimana kemudian saya sesuaikan deskripsi dengan judul yang telah saya buat. Selanjutnya jangan lupa untuk berikan teks. Setelah itu post your questions. Maka saya akan mencoba untuk menjawab dari sebuah forum yang telah dibuat. Kemudian jangan lupa apabila telah selesai maka kita bisa klik post answer. Nah, berikut merupakan gambaran dari sebuah forum yang sudah kita bikin. Pada fitur Success Stories ini, kita seperti biasa melakukan proses editing dengan cara klik edit, kemudian kita bisa customize sesuai dengan apa yang kita inginkan. Untuk proses editing ini, saya memilih pada media list, dimana setelah saya memilih blog tersebut, saya mencoba untuk memasukkan isi konten dari Success Stories tersebut. Setelah semua dilakukan proses editing sesuai dengan narasi yang kita inginkan, maka jangan lupa untuk melakukan klik save sehingga akan tersimpan pada fitur Success Stories. Berikut merupakan tampilan dari fitur e-learning atau courses, di mana pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara membuat sebuah e-learning pada website. Pertama-tama, kita jangan lupa untuk selalu klik positive new yang ada pada kanan atas. Kemudian kita bisa klik course dan kita bisa input judul dari e-learning yang kita inginkan. Kemudian jangan lupa untuk klik save agar e-learning tersebut dapat diunggah pada website kita. Dan berikut merupakan salah satu contoh dari e-learning. Pada bagian e-learning ini atau course ini, kita bisa mengcustomize dengan cara add content atau mengedit secara langsung pada event yang akan kita laksanakan.
Selanjutnya adalah fitur privacy policy. Pada fitur ini saya sebelumnya sudah membuat sebuah prompt untuk dapat diisi pada konten fitur privacy policy, dan berikut merupakan tampilan dari privacy policy pada website kami. Selanjutnya adalah fitur store locator. Pada fitur ini kita melakukan proses editing sesuai dengan apa yang kita inginkan. Berikut merupakan tampilan dari isi fitur store locator kami. Mostly kita memilih pada bagian structure, image sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Untuk isi konten store locator ini bisa kita sesuaikan dengan apa yang kita inginkan atau customize apa yang kita mau. Pada contohnya kali ini saya mencantumkan lokasi, jam buka, dan kondisi pada setiap masing-masing lokasi. Selanjutnya adalah fitur shop. Pada fitur shop kita bisa menentukan atau mengcustomize segala jenis produk yang kita inginkan, sehingga pada website ini produk-produk dan harga terdisplay dengan baik untuk customer dapat menambah atau membeli dari produk kita. Namun kita juga bisa melakukan editing atau menambah produk baru dengan cara klik e-commerce kemudian klik produk. Pada bagian ini kelompok kami sudah mencantumkan beberapa macam produk dan beserta harganya, dan saya akan mencontohkan bagaimana cara menambah produk baru dengan cara klik new. Kemudian sebagai contoh untuk produk name-nya saya akan memasukkan kentang goreng. Kemudian kita setup harganya, sebagai contoh adalah 20.000. Kemudian untuk cost-nya saya coba input 15.000. Kita bisa melakukan edit pada bagian inventory, karena pada bagian logistik itu yang bertanggung jawab pada kelompok kami adalah Alvin, maka saya pilih Alvin. Dan kita melakukan cek ulang semuanya. Apabila sudah, maka kita bisa melakukan save pada bagian kiri atas. Setelah itu kita bisa kembali ke website untuk melihat apakah sudah. Dan ternyata memang sudah. Kemudian karena gambarnya belum ada, maka kita bisa melakukan proses editing dengan cara menambahkan gambar, klik 2 kali, dan kita bisa pilih gambar yang kita inginkan. Pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk memilih kentang. Nah, berikut merupakan hasil dari produk yang telah saya tambahkan. Jangan lupa untuk klik save. Kemudian jangan lupa untuk gulir ke kanan pada bagian unpublish menjadi publish, sehingga maka akan otomatis muncul pada bagian shop kentang goreng.